Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari kelas 2B NPM 192191052. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi belajar mengajar gerak dalam mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Nah, di dalam strategi belajar mengajar gerak ini, yang pertama ada pengaturan urutan materi belajar. Yang kedua adalah pengaturan waktu latihan. Yang ketiga ada pengaturan lingkungan belajar. Dan yang keempat ada metode mengajar. Nah, yang pertama yaitu tentang pengaturan urutan materi belajar. Nah, di dalam urutan materi belajar dalam belajar gerak ini sangatlah menentukan terhadap kebersihan belajar. Nah, tentunya urutan materi belajar yang baik dapat mempermudah dan mempercepat peserta didik untuk menguasainya. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan untuk menentukan urutan materi belajar agar bisa dikatakan dengan baik. Nah, yang pertama adalah di dalam pengaturan urutan materi belajar ini, yang pertama ada tingkat kesulitan gerak. Lalu yang kedua ada tingkat kompleksitas gerakan. Yang ketiga ada intensitas penggunaan daya fisik. Dan yang keempat ada kemungkinan menimbulkan transfer yang positif. Nah, di dalam tingkat kesulitan di dalam pengaturan urutan gerak urutan materi belajar, yang pertama ada tingkat kesulitan gerak. Nah, berdasarkan tingkat kesulitan ini, hendaknya materi belajar dipilih mulai dari yang mudah ke yang paling sulit, dengan diawali yang mudah dulu. Nah, lalu peserta didik akan merasakan keberhasilan. Dan dengan keberhasilan itu akan membangkitkan motivasinya untuk mau berusaha lebih lanjut dan semangat. Lalu kedua ada tingkat kompleksitas gerakan. Nah, dalam kompleksitas gerakan ini berhubungan dengan kerumitan koordinasi gerakan. Nah, gerakan yang sederhana hanya memerlukan koordinasi gerakan sederhana pula. Lalu yang ketiga ada intensitas penggunaan daya fisik. Nah, daya fisik ini bisa berkembang sejalan dengan proses belajar atau latihan keterampilan gerak. Nah, apabila pada awal melakukan latihan daya fisik belum baik, nah tentunya pada pelaksanaannya gerakan tersebut yang diajarkan sebaiknya belum menuntut pada penggunaan daya fisik yang besar. Nah, gerakan-gerakan yang memerlukan daya fisik lebih besar tentunya sebaiknya diajarkan di kemudian hari. Nah, terus ada kemungkinan menimbulkan transfer positif. Nah, transfer positif di sini dalam belajar gerak adalah pemanfaatan hasil belajar gerak pada waktu lampau yang mempermudah upaya penguasaan materi belajar yang sedang dipelajari. Nah, lalu masuk yang ke poin yang kedua, yaitu tentang pengaturan waktu latihan. Nah, di dalam pengaturan waktu latihan ini ada 4 poin tentunya. Yang pertama ada tingkat perkembangan atau usia pelajar. Nah, di dalam tingkat perkembangan usia ini, usia pelajar mencerminkan tingkat perkembangan fisik dari gerak yang ada pada dirinya. Lalu tingkatan yang kedua adalah tingkat keterampilan belajar. Nah, tingkat keterampilan belajar erat kaitannya dengan kecepatan manusia menguasai gerakan. Nah, lalu makin terampil memungkinkan lebih cepat mengatasi gerakan tertentu.
Lalu poin yang ketiga yaitu tingkat kesulitan gerakan yang dipelajari. Nah, tingkat kesulitan gerakan erat kaitannya dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menguasainya. Kali proses dalam berlatihnya itu memakan waktu yang lama. Lalu yang poin keempat adalah tingkat intensitas daya fisik yang digunakan. Nah, untuk melakukan setiap macam gerakan tidak akan sama daya fisiknya atau banyaknya energi yang digunakan. Nah, gerakan yang berat atau melibatkan seluruh tubuh tentunya dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi akan memerlukan daya fisik yang lebih besar. Lalu materi yang ketiga ada pengaturan lingkungan belajar. Nah, di dalam pengaturan lingkungan belajar ini ada 5 poin. Yang pertama ada penyesuaian dengan bentuk kegiatan. Nah, di dalam ini kesesuaian dengan bentuk kegiatan dimaksudkan bahwa lingkungan belajar hendaknya dilengkapi dengan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam bentuk kegiatan ini pula yang akan dilakukan dan diatur agar bisa digunakan sesuai dengan tujuan. Lalu poin yang kedua yaitu keleluasaan melakukan kegiatan. Nah, dalam hal ini keleluasaan untuk melakukan kegiatan erat kaitannya dengan luas tempat melakukan kegiatan. Lalu yang ketiga ada keselamatan pelajar. Nah, dalam hal ini juga perlu keselamatan pelajar ini sangat diutamakan. Nah, keselamatan pelajar biasanya erat dengan kemungkinan terjadi cedera akibat lingkungan yang kurang memadai, misalnya tempatnya yang terlalu licin atau becek, sehingga tidak cocok untuk melakukan kegiatan atau gerakan tersebut. Lalu yang keempat ada daya tarik untuk melakukan kegiatan. Nah, daya tarik di sini untuk melakukan kegiatan bisa ditimbulkan dari tersedianya alat-alat yang bisa dan baik diatur dengan baik pula. Nah, misalnya untuk melatih senam lantai, nah pelajar ini akan tertarik melakukan gerakan-gerakan karena matrasnya kelihatan empuk dan tertata rapi. Lalu yang kelima ada kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Nah, dalam poin ini tentunya kenyamanan dan merupakan suatu hal yang sangat ditujukan atau sangat diutamakan juga. Nah, karena kenyamanan melakukan kegiatan bisa diciptakan melalui tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin juga, atau tidak ada tiupan angin terlalu kencang. Nah, misalnya kalau melakukan kegiatan latihan polis yang harus sebaiknya dilakukan di dalam gedung atau gor atau di tempat yang agak terlindung oleh kerindangan pohon. Lalu yang materi yang terakhir adalah metode mengajar. Nah, dalam metode mengajar ini ada 3 metode belajar tentunya. Yang pertama adanya metode praktik keseluruhan dan metode praktik bagian. Yang kedua ada metode drill dan metode pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah metode pendekatan ketetapan dan metode pendekatan kecepatan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.